Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan. Sebangun atau kesebangunan itu dilambangkan dengan seperti ini, seperti ombak ya. Itu artinya sebangun. Apa itu sebangun? Sebangun itu bentuknya sama, ukuran bisa berbeda, tetapi memiliki perbandingan. Berbeda dengan kalau kongruen, berbeda dengan kongruen. Kalau kongruen mah bentuknya sama, ukurannya juga harus sama, itu kongruen. Nah, kalau sebangun mah dia bentuknya harus sama, ya kalau dia segitiga segitiga. Kalau trapesium trapesium. Kalau lingkaran lingkaran gitu ya. Kalau persegi persegi. Jadi bentuk itu condong ke besar sudut. Jadi setiap besar sudutnya harus sama. Tapi ukuran di sini ukuran sisinya itu bisa berbeda. Ya, artinya tidak harus sama. Bisa berbeda tetapi memiliki perbandingan yang sama. Gimana maksudnya? Oke, kita contohkan misal nih ya. Maaf ya, ini kalau gambarnya tidak bagus. Misalnya ada trapesium A, B, C. Maaf, ini trapesium E, F, G, H. Ya, ini ada dua buah trapesium, A, B, C, D, dan E, F, G, H. Dan kita lihat ukurannya berbeda ya. Yang satu lebih besar daripada yang lainnya. Jika kedua trapesium ini sebangun, jika sebangun ya, ini jika sebangun, maka ini kalau sebangun, ingat ya, kalau sebangun. Perbandingan sisi yang bersesuaian itu dia sama. Ya. Jadi ini kita lihat dulu yang sisi yang bersesuaian. AD itu bersesuaian dengan, gimana ya? AD itu bersesuaian dengan EH. Ya, kemudian AB bersesuaian dengan EF. Ya, kemudian BC bersesuaian dengan FG. Dan CD bersesuaian dengan HE. Maaf, CD GH ya. Bersesuaian dengan GH. Dan AD, sudah ya, maaf. CD bersesuaian dengan GH atau HG lah boleh. Ya. Jika sebangun, maka ini kita tentukan dulu mana yang bersesuaian. Maka sudutnya pasti sama ya. Kalau sudut pasti sama. Sudut di A ini sama dengan sudut di E. Karena kalau sebangun mah dia sudutnya sama, harus sama. D itu dengan H sama, C dengan G sama, B dengan F juga sama. Nah, tapi sisinya belum tentu sama, tapi memiliki perbandingan yang sama. Kalau trapesium A, B, C, D ini sebangun dengan FGH, maka AD per EH, ini sisi yang bersesuaian, itu sama dengan AB per EF sama dengan BC per FG sama dengan
CD per GH. Ya, perbandingan yang sama. Ini kalau dua trapesium ini sebangun. Jadi AD sama dengan EH, sama dengan AB, sama dengan F, sama dengan BC per FG, sama dengan CD per GH. Jadi kalau memiliki perbandingan yang sama, maka dua, dua bangun datar tersebut sebangun. Ya. Jadi ini syarat ya. Kalau sebangun maka begini, jika begini maka dia sebangun. Jadi berbeda dengan kongruen. Kalau kongruen pada segitiga ada kriteria tertentu ya, kekhususan, dia punya kekhasan. Tapi kalau kesebangunan tidak bisa. Kita harus memeriksa setiap sisinya, apakah memiliki perbandingan yang sama atau tidak. Kalau ada satu sisi saja yang perbandingannya tidak sama, maka dia tidak sebangun. Oke, sebagai contoh, ini ya, ini syarat sebangun, sudutnya harus sama, sisi yang bersesuaian, perbandingannya harus sama. Oke, sebagai contoh, misal oke, sebagai contoh, oke, seperti ini ya. Selidikilah apakah dua trapesium di bawah ini sebangun. Jelaskan. Oke ya. Apakah trapesium PQRS dengan ABCD sebangun? Nah, kalau sebangun kita harus memeriksa apakah kalau dari sudut mungkin tidak bisa ya, susah karena tidak ada keterangan. Kita lihat bisa dari sisi. Apakah setiap sisi yang bersesuaian itu sama, memiliki perbandingan yang sama ya kalau sebangun. Oke, kita cek dulu yang bersesuaian itu CD itu bersesuaian dengan PQ ya. Kemudian AB itu bersesuaian dengan RS. Kemudian AD, berarti kalau AD bersesuaian dengan QR ya. AD berarti dengan QR atau PS. Dengan QR ya, AD dengan QR. Dan BC bersesuaian dengan PS. Nah, apakah ya, kalau kita membuktikan apakah dia sebangun atau tidak, nah kita harus memastikan bahwa CD per PQ ya, itu sama dengan AB per RS harus sama dengan AD per QR harus sama dengan BC per PS. Nah, apakah sama? Ya, apakah sama ya? Apakah sama? Oke, coba kita lihat apakah sama. CD itu panjangnya 2. Kemudian PQ panjangnya 4. Apakah sama dengan AB itu 8? RS 16. Apakah sama dengan AD kita tidak tahu. Ya, AD kita tidak tahu. Oke, katakanlah misal ini AD tetap per QR. Sebenarnya BC juga kita tidak tahu. BC per PS. Kalau kita sederhanakan ini setengah.
sama dengan ini juga setengah, sama dengan AD per QR. Apakah sama dengan BC per PS? Nah, kalau kita melihat perbandingan dua sisi ini, sama. Tetapi apakah perbandingan yang ini juga berlaku? Apakah sama juga 1/2? Nah, ini belum tentu. Kenapa belum tentu? Bisa saja panjang AD itu adalah 3. Ya. Misal, kalau panjang AD-nya itu adalah 3, sedangkan panjang QR-nya adalah 7, ya. Apakah sama? Karena bisa saja AD itu 3, QR itu 7. Apakah 1/2 sama dengan 3/7? Ini tidak sama. Jadi karena informasinya kurang, karena kita tidak bisa memastikan AD per QR itu sama dengan BC per PS sama dengan 1/2, kita tidak bisa memastikan itu, maka kedua trapesium ini tidak sebangun. Karena kita tidak memastikan. Gitu ya, karena kita tidak bisa memastikan. Karena bisa saja AD itu tadi 3, QR itu 7. Atau AD-nya 5, QR itu 6. Gitu ya. Bisa saja begitu. Kan dia bisa saja ini mepet gitu ya. Artinya dia pipih, yang satunya dia lebar. Ya, yang satu misal ini kecil, ini sempit, jarak ini ya. Jarak ininya sempit, yang ini jarak ininya terlalu lebar dan perbandingannya tidak sama. Ya. Karena kita tidak bisa memastikan, maka ya kita tidak bisa memastikan dia sebangun. Jadi untuk seperti ini kita tidak bisa memastikan. Kalau tidak bisa memastikan, maka ya katakan tidak sebangun. Oke, contoh yang lain. Nah, kalau tadi apakah dia sebangun atau tidak ya? Kita akan kasih contoh yang lain. Oke. Gambarnya seperti ini. Pertanyaannya, carilah pasangan bangun yang sebangun. Bangun yang sebangun. Pertama-tama kita harus untuk melihat apakah dia sebangun atau tidak, pertama-tama dari bentuknya saja dahulu. Kalau dari bentuknya sama, kemungkinan sebangun. Kemungkinan. Kalau di bentuknya udah beda, ya pasti nggak akan sebangun. Contoh, antara A, ya ini kan persegi panjang A, dengan C, itu bentuknya berbeda. A mah persegi panjang, ya, yang ini. A ini persegi panjang, C mah persegi. Maka kalau bentuknya sudah beda, pasti tidak sebangun. Antara A dengan yang D, misalnya, ini bentuknya sudah beda, maka pasti tidak sebangun. Jadi yang pertama dilihat sebangun itu adalah apakah bentuknya sama atau tidak. Kalau bentuknya sudah berbeda, ya pasti tidak akan sebangun. Oke, kalau begitu ini kemungkinannya antara A dengan B apakah sebangun? Ya, antara A dan B ya. Antara A dengan B. Nah, kita lihat apa namanya perbandingannya. Apakah dia sama atau tidak. Oke, ini perbandingannya yang ini ya. Ini kalau kita lihat yang bersesuaian 4 itu bersesuaian dengan ini. Nah, kalau biru yang ini bersesuaian dengan ini ya. Apakah sama? 4/28. Apakah sama dengan 6/42? Kalau kita sederhanakan ini 1/7 sama dengan 1/7. Oke ya. Karena ini persegi ya, ini sama, maka kita bisa memastikan yang lain juga sama. Maka AB itu dia sebangun. Karena memiliki perbandingan yang sama. Kalau dengan C pasti berbeda ya. Oke, C itu bentuknya hampir sama dengan G ya. C itu bentuknya hampir sama dengan G. Apakah sebangun? Nah, kalau dia ada bentuknya, iya. Sekarang kita tinggal menentukan perbandingannya. C itu misalnya yang bersesuaian, ini dengan ini bersesuaian. Nah, ini dengan ini bersesuaian. Kita tinggal hitung. Oke, C3/2 apakah sama dengan 3/2? Nah, sama. Karena ini perbandingan sama, maka C dengan G sebangun.
Kita lihat lagi, mana kira-kira yang sebangun. D dengan E. D dengan E, apakah sebangun? Nah, kalau D dengan E, itu tidak sebangun. Ya, tidak sebangun. Karena apa? Karena sudutnya sudah beda. Ini ada sudut 100, ini ada sudut 110. Sudutnya berbeda. Ini 80, ini 70, berbeda. Maka dia tidak sebangun. D dengan E, dia tidak mungkin sebangun. Karena bentuknya sudah beda. Kalau E dengan F, ya E dengan F. A itu 110, ini 110. Yang sudut yang ke sini 70, ini 70, ya. Nah, ini juga sama pasti ini 70 ya. Yang ini 110. Nah, karena sudutnya sama, maka kemungkinan sebangun. Kemungkinan. Ya, kita cek saja. E dengan F. Karena bentuknya sama ya dari sudut, maka kemungkinan dia sebangun. Kita lihat apakah memiliki perbandingan yang sama. Lihat yang bersesuaian. 3 dengan 3, oke. Ini 3, maaf, ini 3 dengan 5. Ini 3 dengan 50, ini 3 dengan 50. Apakah 3 per 50 sama dengan 3 per 50 sama dengan 3 per 50 sama dengan 3 per 50? Ya, karena ini sama perbandingannya, maka E dengan F itu sebangun. Kemudian dengan H ya. Kalau D dengan H bagaimana? D dengan H. Apakah sebangun? Kalau dari sudut ini 100, ini 100. Kemudian ini 80, ini 80. Ya. Apakah sebangun? Nah, kalau ini 4, berarti ini juga 4 ya. Ini 8, ini juga 8. Nah, pertanyaannya apakah sebangun? Nah, kalau kita lihat, ini dia tidak sebangun. Kenapa tidak sebangun? Karena ini adalah belah ketupat ya. Yang D itu adalah belah ketupat. Nah, D ini belah ketupat. D itu belah ketupat karena semua sisinya sama panjang, 3, 3, 3, 3. Nah, sedangkan yang H ini adalah jajar genjang. Ya. Nah, ini panjangnya 4, ini 4, ini 8, 8. Jadi jajar genjang. Ini belah ketupat, D, yang H jajar genjang. Karena D dan H itu bentuknya tidak sama, satu belah ketupat, satu jajar genjang, maka D dan H itu tidak sebangun. Ya, tidak sebangun. Oke, selanjutnya aplikasian. Oke. Ya, D dan H tidak sebangun karena bentuknya berbeda. Oke, sekarang contoh bagaimana untuk perhitungannya. Nah, sekarang ini. Nah, apa ini ya? Ada bangun ya, ini segi 5. A, B, C, D, E dengan PQRS. Di sini sudah dinyatakan sebangun ya. Dua bangun tersebut sebangun. Ya. Dua bangun tersebut sebangun. Karena sudah dinyatakan sebangun, maka dia memiliki perbandingan yang sama ya. Karena dia sebangun, ingat, karena sebangun maka memiliki perbandingan yang sama. Nah, kita harus teliti menentukan mana sisi yang bersesuaian. Kalau kita lihat, kalau dari bentuknya ya, AB itu bersesuaian dengan PQ. Ya, kemudian AE itu bersesuaian dengan
PT. Kemudian ED itu bersesuaian dengan TS, gitu ya. Kemudian BC itu bersesuaian dengan QR. Dan DC itu bersesuaian dengan RS. Nah, sehingga ya, karena kita sudah menentukan bersesuaiannya ya, dan ini sudah ditentukan sebangun, maka AB per PQ itu sama dengan AE per PT sama dengan ED per TS sama dengan DC per RS sama dengan BC per QR. Sama ini, karena dia sudah sebangun. Nah, sekarang pertanyaan, hitunglah panjang AE, ED, QR. AE ya. Oke, kita masukkan dulu angka-angkanya ya, biar mana yang sudah lengkap, mana yang belum. AB itu 32, PQ itu 24, AE kita belum tahu AE per PT 18 sama dengan ED juga belum tahu, per ED dengan TS 21 sama dengan DC DC per DC per RS kita nggak tahu, sama dengan BC 48 per QR kita nggak tahu. Nah, untuk mencari AE kita bisa menggunakan perbandingan ini. Kan AE ya, kita bisa menggunakan perbandingan ini untuk AE. Jadi 32 per 24 sama dengan AE per 18. Kita kali silang. Ini kali ini. Sehingga AE kali 24 itu sama dengan 32 dikali 18. Sehingga AE sama dengan, kita kesini ya. AE sama dengan 32 kali 18 dibagi 24. Kita bisa sederhanakan. Ini bagi 8 ya. Bagi 8 jadi 3, bagi 8 jadi 4. Kemudian ini 3 dengan 18 bagi 3 1, 18 bagi 3 jadi 6. Jadi AE sama dengan 4 kali 6 per 1. AE sama dengan 4 kali 6 per 1. AE sama dengan 24. Oke, AE-nya 24. Sekarang kita mencari ED. Untuk mencari ED kita bisa menggunakan perbandingan ya. Kita bisa gunakan perbandingan yang sudah diketahui. Jadi hanya satu saja yang enggak diketahui. Kita bisa menggunakan perbandingan ini dengan ini. Karena mencari ED kan. Jadi kita bisa menggunakan perbandingan untuk mencari ED. Itu 32 per 24 sama dengan ED per 21. Nah, kali silang ya. Di ED kali 24 sama dengan 32 dikali 21. ED sama dengan 32 kali 21 bagi 24. Kita sederhanakan saja biar mudah. 32 dengan 24 itu ada FPB 8. Kita bisa bagi 8. Ini 3 bagi 8 jadi 4. Kemudian 3 dengan 21 ada FPB 3. Nah, kita bisa bagi 3. 1 bagi 3 jadi 7. Jadi ED sama dengan 4 kali 7 bagi 1. Sama dengan 28. Terakhir QR. Nah, untuk QR kita bisa menggunakan perbandingan
untuk ini ya, dengan ini. Ya. Jadi kita bisa menggunakan 32 per 24 sama dengan 48 per QR. Kita kali silang. QR kali 32 sama dengan 48 kali 24. Sehingga QR sama dengan 48 kali 24 dibagi 32. Kita bisa sederhanakan. 32 dengan 48 itu ada FPB ya, 8. Ini kita bagi 8, 4. Bagi 8, 6. Kemudian 4 dengan 24, kita ada FPB 4 ya. Kita bagi 4, 1. Bagi 4, 6. Sehingga QR itu sama dengan 6 dikali 6 bagi 1 sama dengan 36. Nah, jadi untuk soal yang ini mah, karena dia sudah ditentukan sebangun, ya, karena dia sudah sebangun, maka kita bisa memastikan bahwa AB sama dengan per PQ, sama dengan AE per PT, sama dengan ED per TE, sama dengan DC per RE, sama dengan BC per QE. Nanti kita tinggal masukkan angka-angkanya yang sudah diketahui. Untuk yang ditanyakan, nah, cari perbandingan yang salah satunya itu sudah lengkap ya. Ini misalnya ini digunakan nih, sudah lengkap. Ini tinggal gunakan yang ini untuk AE. Untuk ED gunakan ini dengan yang ini. Untuk QR gunakan ini dengan yang ini. Sehingga ketemu semuanya. Demikian materi tentang kesebangunan. Semoga bisa dipahami dan ada manfaatnya untuk kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.